Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kembali kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepadamu. Dan kini tiba saatnya kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran kami dan telinga kami untuk boleh lagi mendengarkan suara-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin urapi setiap kami, baik yang di tempat ini maupun Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Saya percaya lawatan Tuhan boleh sampai kepada mereka secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami malam hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kalau kita mengharapkan sesuatu yang ideal itu susah. Ya. Seringkali impian kita itu berbeda dengan kenyataan. Beda dengan sinetron. Sinetron itu menjual sesuatu yang ideal, tetapi realitanya tidak pernah ditemukan. Dalam sinetron ditampilkan kalau seorang pria pasti tampan, kaya, punya segalanya. Punya istri cantik, dan tidak pengangguran, bekerja keras, punya segalanya. Dan kehidupannya sepertinya bahagia. Tetapi adakah pasangan yang seperti itu dalam kenyataan? Tentu itu sulit ditemukan. Terbukti artis-artis sinetron yang menikah itu tidak pernah ada yang bertahan lama. Padahal mereka sudah kaya, mapan, cantik, tampan, dan sebagainya. Intinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Dalam setiap kehidupan kita, kita mempunyai kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang itu dalam paket yang komplit. Sehingga tidak perlu orang lain. Maka tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kelemahan yang menguatkan. Itu diambil dari ayat yang ke-10 ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka kalau diberi tema yang lain yang senada ayat ini adalah ketika lemah, aku menjadi kuat. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin ketika Bapak, Ibu, dan saya itu lemah, justru menjadi kuat? Seringkali yang terjadi ketika kita lemah, kita menjadi semakin parah. Betul begitu ya Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi ini yang dialami Rasul Paulus.
Kenapa demikian? Rasul Paulus itu punya background yang luar biasa dalam hidupnya. Baik dalam studi, dalam kerohanian, dalam status kemasyarakatan, dia hebat luar biasa. Ketika dia hidup takut akan Tuhan, pelayanannya pun luar biasa. Tuhan berikan penglihatan-penglihatan yang luar biasa, penyataan-penyataan yang luar biasa. Tetapi Alkitab jujur menuliskan, ada duri dalam daging. Memang ditulis dalam bagian firman Tuhan ini adalah utusan iblis. Tetapi ini bukan utusan iblis yang menjatuhkan, bukan. Tapi secara umum terjemahannya, utusan iblis itu dianggap suatu kelemahan. Dan kalau itu menurut penafsiran banyak orang, Paulus itu punya kelemahan yaitu sakit di bagian matanya yang tidak bisa sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dia terlalu sering menulis dalam kegelapan ketika dia ada dalam penjara. Dia menuliskan surat-surat yang luar biasa, menuliskan firman Tuhan. Sehingga matanya itu, si tafsiran sering mengeluarkan air mata yang banyak dan itu tidak sembuh-sembuh. Dan lewat kelemahan itu, justru Paulus menguatkan banyak jiwa-jiwa di berbagai tempat. Bapak, Ibu, dan saya tentu punya kelemahan masing-masing. Apapun kelemahannya, jangan biarkan tetap menjadi kelemahan. Seringkali kita berkata bahwa bagaimana nasi sudah menjadi bubur. Jangan biarkan nasi yang sudah menjadi bubur itu tinggal diam. Tolong kasih ayam, suwir, kasih daun bawang, maka akan menjadi bubur ayam yang enak. Bapak Ibu, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Kelemahan yang bagaimana yang justru menguatkan. Bagaimana ketika kita itu lemah, kita menjadi kuat. Mengapa Tuhan itu selalu mengizinkan kelemahan dalam kehidupan kita? Kita tidak pernah punya paket yang komplit, yang lengkap, yang sempurna. Pasti ada lemahnya. Kalau suaminya kuat, istrinya yang lemah. Kalau istrinya yang kuat, suaminya yang lemah. Suami istrinya kuat, anak-anaknya yang lemah. Bapak Ibu, mari kita melihat dengan sebuah pertanyaan. Apa sih tujuan Tuhan memberikan kelemahan dalam kehidupan kita? Maka lewat bagian firman Tuhan ini, ada 3 hal penting yang menjadi tujuan dari setiap kelemahan yang kita miliki, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya itu menguatkan orang lain. Maka jelas Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tujuan Tuhan memberikan kelemahan dalam diri kita, yang pertama adalah supaya kita tidak meninggikan diri. Di ayat yang ke-7 ini, kata ini diulang 2 kali. Bagian yang pertama dan bagian yang terakhir. Jadi keseluruhan ayat 7 itu ditutup dan dibuka dengan kata supaya jangan meninggikan diri. Artinya apa? Kata ini sangat penting. Kata ini menjadi kunci. Mengapa Tuhan kasih kelemahan? Jelas tertulis dalam bagian supaya kita tidak meninggikan diri. Bapak Ibu, kalau punya kelebihan sedikit aja, potensi sombongnya itu besar. Ya. Punya kelebihan dikit aja sombongnya besar. Apalagi kalau punya kelebihan yang besar. Maka kenapa di balik semua kelebihan kita, kesuksesan kita, Tuhan tetap kasih celah sebuah kelemahan. Supaya kita tidak meninggikan diri. Supaya kita kalau berjalan itu tidak melihat ke atas terus. Tetapi sesekali lihat ke bawah untuk menunduk. Karena apa Bapak Ibu? Bisa jadi kita jatuh ke sandung. Ada ungkapan yang seringkali dikatakan kalau bicara itu, seringkali kita itu ngomongnya itu tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya. Suka sekali. Kalau cerita yang merendahkan diri itu jarang. Maka ada pesan yang bijak ya. Kalau ngomong itu jangan tinggi-tinggi. Nanti mulutnya kesambar pesawat. Nah, orang yang selalu bicara hal-hal yang tinggi itu tanpa sadar. Seolah-olah tidak menjejakkan kaki di bumi lagi. Maka hati-hati.
Gedung tinggi aja tidak boleh di sekitar bandara. Kita suka ngomong tinggi, lah kalau ketabrak pesawat mulutnya jadi apa? Rasul Paulus dengan bijak menuliskan ini. Kenapa di balik penyataan, di balik semua hal yang wah dalam hidupnya, Tuhan kasih sesuatu kelemahan. Sebenarnya kalau kita berpikir positif, seharusnya Paulus tidak usah dikasih kelemahan. Kasih aja kelebihan. Pasti Injil lebih hebat disebarluaskan. Pasti Paulus lebih hebat lagi dalam pelayanan. Tetapi Paulus punya kesimpulan yang baik. Dia tahu supaya dia tidak meninggikan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kata anak muda itu, sesuatu yang paling menyakitkan itu adalah ketika pas sayang-sayangnya ditinggal. Kalau pas nggak sayang ditinggalin nggak rasa apa-apa. Sering kali Tuhan itu begitu. Kita pas di puncak-puncak karir, di puncak segala sesuatu yang bisa kita banggakan, tiba-tiba Tuhan turunkan kita mendadak. Tujuannya bukan supaya kita kapok, bukan supaya kita tersiksa, bukan. Tetapi supaya kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lihat siapakah tokoh idola atau siapapun. Ketika mereka ada di puncak karirnya, tiba-tiba hilang. Banyak ya? Kemana mereka? Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi tidak stagnan. Mereka terus tetap berjalan. Bapak Ibu pilih mana? Langsung menanjak tinggi dan langsung terjun bebas? Atau berjalan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tanjakannya terasa, tapi lelah. Tidak selesai-selesai. Tapi turunnya juga pelan-pelan. Tuhan memberi kelemahan bagi saya dan Bapak Ibu sekali lagi. Sebagai alarm untuk mengingatkan supaya kita tidak meninggikan diri. Karena saya dan Bapak Ibu apapun kondisi, kelebihan atau apapun, kita sangat potensial untuk meninggikan diri. Kita punya bakat yang luar biasa untuk sombong. Ya. Dari lahir kita punya bakat itu untuk sombong. Karena pemazmur katakan, sejak dalam kandungan ibu, kita dikandung sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang pertama yang harus kita lihat. Kita melihat kelemahan kita. Supaya kelemahan kita itu bisa menguatkan. Dengan cara kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Jangan segala sesuatu itu dikatakan, diklaim dengan kata aku dan saya. Ini karena aku, ini karena saya, ini karena aku, ini karena saya. Pada akhirnya, semua karena aku dan saya. Tuhan tidak pernah diucapkan sesuatu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tujuan Tuhan memberi kelemahan dalam hidup kita adalah supaya kita tidak meninggikan diri dengan apapun yang ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita lemah, justru kita kuat. Sehingga kita mampu menguatkan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Tuhan memberi kelemahan kepada kita? Ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tujuan Tuhan memberi kelemahan kepada kita, yang kedua adalah supaya kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati masing-masing, tidak perlu bersuara. Kira-kira doanya Paulus dibandingkan doa saya itu manjur mana ya? Nggak usah bersuara, jawab masing-masing ya. Kurang hebat apa Paulus dalam pelayanan? Mujizat banyak terjadi dalam pelayanannya. Dia berapa kali digigit ular berbisa, enggak apa-apa. Berapa kali dia menghadapi tantangan bahaya, orang-orang sakti, dukun-dukun, tenang saja. Bahkan ketika dia lewat bayangannya pun, ketika mengenai orang sakit, jadi sembuh. Belum didoakan, baru kena bayangannya. Tetapi Paulus mencatat dengan jujur tentang kelemahannya itu. Dia 3 kali berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan angkat,
supaya Tuhan ambil itu kelemahan. Tetapi Tuhan tidak angkat. Tetapi Tuhan tidak ambil semuanya. Dan tetap membiarkan kelemahan, yaitu duri dalam daging, atau apapun itu kelemahan dalam Paulus. Supaya apa? Supaya Paulus tidak berhenti berdoanya. Supaya Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Hal yang sama yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Kenapa sih kelemahan demi kelemahan Tuhan selalu izinkan terjadi dalam hidup kita? Tujuannya sangat jelas. Supaya Bapak, Ibu, dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak, Ibu biasanya berdoa untuk hal-hal yang sepele itu jarang ya. Tapi untuk sesuatu yang besar, yang kira-kira tidak mampu untuk mencukupinya dan kira-kira sulit, Bapak Ibu berdoanya maju tak gentar. Ya. Biasanya apa sih pokok doanya yang sulit, yang di luar kemampuan kita? Tapi yang masih dalam batas kemampuan kita, kita jarang berdoa. Contoh, mengambil keputusan, mau menikah sama A, B, atau C, berdoa. Atau mencari teman hidup. Atau mau pilih menantu, menantunya mau A, B, C, berdoa. Atau ketika punya pergumulan, kebutuhan yang besar yang tidak ada solusinya, baru berdoa. Tapi pernahkah Bapak Ibu berdoa karena tidak punya garam hari ini? Jarang ya. Atau pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk hal yang kecil yang sepele? Besok pagi makan apa menunya? Jarang. Seringkali kita malu berdoa untuk hal-hal yang kecil. Bapak Ibu, ketika kita sulit untuk berdoa untuk hal-hal yang kecil, maka Tuhan kasih hal-hal yang besar terus masalah. Supaya kita tetap berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah punya pergumulan. Sepele. Sebenarnya beli aja bisa. Saya itu bergumul untuk mencari ikat pinggang. Banyak sih yang jual, Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga percaya kalau saya mampu beli, yang paling murah sedunia saya beli bisa. Tetapi setiap saya mau beli tidak cocok. Entah bahannya, entah kepalanya, dan semuanya. Jadi hampir berapa bulan saya tidak ketemu. Ya saya berdoa. Dan saya berpikirnya supaya ketemu yang cocok saya beli. Begitu saja. Tidak minta Tuhan kasih, enggak. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya pelayanan, dulu saya pelayanan di sebuah rumah sakit, dan perpisahan karena saya pindah, di kadonya ikat pinggang. Ada jemaat juga kasih kado saya, apa isinya? Ikat pinggang juga. Oh, banyak betul ya? Padahal saya sudah nggak berharap seperti itu jawabannya, supaya saya ketemu yang cocok saya beli. Bapak Ibu, sering kali kita itu terpaku dengan pola kalau sesuatu yang luar biasa baru kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tetapi untuk yang kecil-kecil, yang remeh, yang kira-kira kita bisa usaha, kita jarang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan kasih celah, kasih sesuatu yang menjadi kelemahan, supaya kita tetap berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu berdoa untuk misalnya yang masih lajang teman hidup, dan tiba-tiba Tuhan kasih jawaban, dapat teman hidup. Masih berdoa enggak untuk teman hidup? Jarang ya. Oh, sudah dapat kan enggak mungkin. Maka teman hidup itu susah dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya tetap berdoa dan supaya tetap mengandalkan Tuhan. Seleksi yang gampang, yang cepat, itu kualitasnya biasanya lebih rendah daripada seleksi yang panjang yang membutuhkan proses yang lebih lama. Betul enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu beli ubi di pasar berapa 1 kilo? 5.000, 6.000. Gampang ya? Kalau direbus, dijual harganya berapa? Murah. Tetapi kalau sudah direbus, digoreng lagi, harganya pasti lebih tinggi. Dan lebih mahal lagi, kalau sudah dipotong tipis-tipis, digoreng jadi keripik, harganya lebih mahal lagi. Kalau sudah jadi keripik,
dikemas dengan merek tertentu, pasti lebih mahal. Apalagi sudah masuk menembus supermarket, jauh lebih mahal. Padahal bahan bakunya sama, singkong. Tapi apa yang membedakan? Proses dan waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merindukan jawaban dari Tuhan itu yang baik, yang bermutu, jangan pernah berharap proses yang pendek. Karena apa? Karena Tuhan pasti kasih kelemahan, sehingga kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak berhenti untuk berdoa, dan berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti mengizinkan kelemahan itu terus-menerus ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berkomunikasi kepada Tuhan. Bapak Ibu, pengalaman ketika pasang WiFi untuk gereja itu kan atas nama saya. Maka sales pemasangannya ngomong, Pak, kalau ada apa hubungi saya. Oke, berarti saya nggak takut ada apa, Pak. Betul, ketika satu hari, satu minggu ada masalah hubungi, cepat datang. Tetapi setelah itu dihubungi datang nggak? Bales saja nggak? Ya karena sudah habis kontraknya ya, sudah bukan urusannya yang masang lagi, urusannya langsung ke kantor pusat. Bapak Ibu hidup di dunia ini ada tantangan, ada pergumulan kalau meyakini bahwa solusinya itu adanya di dalam Tuhan. Ya seharusnya tanya Tuhan ya, jangan bosan-bosan. Datang Tuhan kok begini, ada masalah lagi, datang lagi kepada Tuhan. Pasti Tuhan beri jawaban-jawaban yang bermutu dan baik. Oleh sebab itu, seharusnya kalau kita punya kelemahan, kita bersyukur. Ada kesempatan untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan lagi, kan susah ya. Itu sama aja dengan WA yang sudah diblokir. Seberapa banyak kita mencoba menghubungi nomor yang blokir kita, ya tidak dapat. Tapi selama nomor kita tidak diblokir sama Tuhan, pakailah fasilitas itu. Untuk terus berdoa, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga kelemahan yang kita miliki justru akan menguatkan yang lain. Contoh, kalau Bapak Ibu pernah kena penyakit tipes, sakit, dan setelah dirawat, Bapak Ibu sembuh. Ketika ada orang lain yang kita kenal atau keluarga kita sakit tipes, pasti Bapak Ibu kasih saran-saran yang bagus. Ya, bukan saran yang nanggung. Oh, dulu aku sakit rasanya begini-begini, nanti diobati pahit banget obatnya. Tapi biasa kita kasih saran, oh nanti kalau lewat sudah berapa hari nanti kuat kok, nanti sehat kok, nanti sembuh. Sama, ketika kita punya kelemahan, dan ketika kita bisa melewati semuanya, kita akan mampu menguatkan orang-orang yang lain. Maka tujuan Tuhan kasih kelemahan, supaya kita tetap berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kelemahan yang menguatkan itu, Tuhan kasih kelemahan itu dengan tujuan yang jelas. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat yang ke-9, bagian yang pertama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan memberi kelemahan adalah supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang belum pernah merasakan sakit, Bapak, Ibu pasti tidak bisa menikmati enaknya sehat. Ketika kita punya kelemahan seperti Rasul Paulus justru menjadi kuat. Karena apa? Justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan leluasa bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu suka membantu orang yang kuat atau suka membantu orang yang lemah? Pasti ya, memilih membantu orang yang lemah. Ngapain membantu orang yang kuat? Itu sama aja menabur garam di tengah lautan. Nggak usah di tengah lautan, di pinggir lautan juga sama, tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita itu kuat luar biasa. Punya kuasa yang dahsyat. Maka dia senang membantu yang lemah. Yang lemah itu siapa? Ya saya dan Bapak Ibu.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mengalami kelemahan tentang apapun juga, jangan pesimis, jangan patah semangat. Justru kita harus bangun sikap yang optimis dengan berkata bahwa saat ini kuasa Tuhan mau bekerja dalam hidup. Kenapa? Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini punya bakat, punya bawaan sifat itu susah diatur. Siapapun orangnya, itu nggak bicara suku. Semua orang yang nggak bertobat itu susah diatur. Entah orang A, B, C sampai luar negeri itu sama, susah diatur. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetapi ketika kita membutuhkan sesuatu, diatur itu gampang. Bapak Ibu kalau suruh antri tentang sesuatu yang belum jelas, mau nggak? Panasan, antri-antri panjang, nggak mau ya. Tapi kalau bilang dapat BLT, dapat sembako, antri sudah. Mau panasan, mau apa, gampang diatur. Kenapa? Karena lemah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan, kok banyak sekali kelemahan yang Tuhan beri? Salah satunya mungkin kita ini susah diatur. Kedua, ya kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita selama kita tetap kuat, selama kita tidak punya kelemahan. Karena kuasa diri kita sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu petunjuk praktis penggunaan handphone itu, salah satunya kalau membaca di manual booknya itu adalah, kalau kita mau mengisi baterainya itu, harap dimatikan dayanya. Ya. Maka itu akan terisi dengan penuh, dengan sempurna dan tahan lama. Tetapi apakah semua orang melakukan hal itu? Nah, sambil dipakai, sambil dicas. Dua-duanya dapat. Tetapi apa yang terjadi? Ya cepat masuknya terisi, tapi cepat juga habisnya. Maka cepat juga rusaknya baterainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu bekerja dengan sempurna dalam hidup kita, dalam tanda kutip kita harus dimatikan dulu powernya. Dalam tanda kutip daya hidup kita harus dimatikan. Supaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Maka Tuhan kasih tombol power off dalam hidup kita itu yang berupa kelemahan. Supaya ketika tombol itu dipencet, kita lemah, tidak berdaya, kita hanya bisa pasrah supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seharusnya kita bersyukur ketika kita punya kelemahannya. Kenapa? Karena lewat kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Sebagai penutup dalam bagian firman Tuhan ini, ada pertanyaan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus tentang seorang anak yang lahir cacat. Itu dosa orang tuanya atau dosa anaknya? Karena dalam budaya Ibrani, Yahudi, kalau ada orang lahir cacat itu adalah kutukan. Itu adalah hukuman. Maka pertanyaannya itu salah atau dosa orang tuanya atau anaknya? Kalau anaknya tidak mungkin ya, belum lahir. Tapi kalau orang tuanya kok kebangetan banget dia dosa. Dan Tuhan menjawab apa? Bukan dosa orang tua maupun dosa anaknya, tetapi supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Maka anggap saja kelemahan, kecacatan dalam tanda kutip dalam hidup kita, Tuhan beri supaya kita mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, jangan putus asa. Jangan merasa pesimis dalam hidup ini ketika engkau saat ini mengalami situasi-situasi yang sulit. Situasi-situasi yang membuat iman kita lemah, membuat daya hidup kita lemah. Ingat, ketika kita lemah, justru kita akan menjadi kuat. Karena roh Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Dan setelah kita mengalami kekuatan yang datang dari Tuhan, kita juga akan mampu menguatkan pribadi-pribadi yang mengalami kelemahan yang lain.
Itu mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita malam hari. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Kami sadar dalam hidup kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Baik secara jasmani, secara rohani, maupun kelemahan-kelemahan secara rohani. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami beri pengertian yang baru. Supaya kami bisa berharap kepada Tuhan. Dan kami boleh optimis menjalani kehidupan kami ke depan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami semua boleh ditolong Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan terus pimpin, Tuhan terus berkati mereka. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang baik. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong hampiri hidup mereka. Berikan kekuatan, Tuhan beri topangan, sehingga mereka terus mencari jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku studi. Tuhan terus tolong berkati mereka. Tuhan tolong supaya mereka boleh belajar dengan giat. Rencana pembelajaran tatap muka yang akan segera dimulai, Tuhan tolong berkati. Kerinduan kami anak-anak jemaat Tuhan dijaga, dilindungi, dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, dan mara bahaya yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong jamah mereka. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Baik mereka yang ada di Surabaya atau mereka yang ada di luar Surabaya, dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Tuhan mampu menjangkau mereka, menguatkan, berikan kesembuhan. Mereka yang dirawat dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah Tuhan berkati. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan juga tolong berkati menjadi jalan keluar yang terbaik untuk pemulihan kesehatan mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk proses renovasi yang sedang dikerjakan di lingkungan gereja ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Kebutuhan dana yang kami perlukan, kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan semua yang kami perlukan. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka juga boleh ambil bagian baik di dalam pendanaan maupun di dalam setiap pekerjaan yang ada. Berkati kaum bapak, kaum pemuda yang ikut terlibat dalam bekerja. Tuhan beri kekuatan, kesehatan fisik yang baik. Tuhan beri sukacita yang melimpah ketika mereka bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan kami sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Setiap alat, sarana, prasarana yang kami pergunakan di dalam mendukung ibadah Tuhan berkati. Supaya semua boleh berfungsi dengan baik. Mendukung pelayanan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami. Yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita di hadapannya. Untuk persembahan yang ada bisa dimasukkan ke amplop dan bisa dibawa ke dalam ibadah pada hari Minggu. Mari Bapak Ibu kita akan muji Tuhan.